Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tufan Al-Adi, absen 9, kelas C. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang analisis strategi. Yang mana analisis strategi adalah proses evaluasi dan pemahaman mendalam tentang rencana dan tingkatan yang diambil oleh sebuah organisasi, individu atau entitas untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Komponen kunci dalam perencanaan strategis dan manajemen bisnis yang efektif mempunyai beberapa komponen utama dalam analisis strategis. Yang pertama, identifikasi tujuan, yang mana identifikasi tujuan tersebut dalam analisis strategis adalah mengidentifikasi tujuan atau target yang ingin dicapai. Tujuan ini harusnya jelas, terukur, dapat dicapai, relevan, dan memiliki batas waktu. Dan yang kedua, pengumpulan informasi. Dalam analisis strategi, Anda perlu mengumpulkan data dan informasi yang relevan terkait dengan kondisi internal dan eksternal organisasi. Ini bisa meliputi data keuangan, informasi pasar, analisis pesaing, dan data tentang sumber daya internal. Dan yang ketiga yaitu analisis lingkungan eksternal, yang mana ini mencakup penilaian terhadap faktor-faktor eksternal yang dapat mempengaruhi strategi organisasi seperti tren pasar, perubahan regulasi, persaingan, dan kondisi ekonomi. Analisis SWOT di sini sering digunakan dalam konteks ini. Dan yang keempat yaitu analisis lingkungan internal, yang mana analisis lingkungan internal ini mencakup penilaian terhadap sumber daya, kapabilitas internal organisasi seperti kekuatan operasional, keterampilan karyawan, dan aset fisik. Dan yang kelima yaitu identifikasi strategi alternatif. Setelah memahami kondisi eksternal dan internal, langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi berbagai strategi alternatif yang bisa digunakan untuk mencapai tujuan organisasi. Ini bisa termasuk identifikasi produk, ekspansi geografis, atau rekrutrisasi operasional. Dan yang keenam yaitu evaluasi strategi. Setiap strategi alternatif harus dievaluasi berdasarkan kriteria tertentu seperti potensi ROI, tingkat risiko, dan kecukupan dengan tujuan organisasi. Hal ini membantu dalam memiliki strategi yang paling sesuai. Dan yang ketujuh yaitu pemilihan strategi. Setelah evaluasi, Anda dapat memilih strategi yang paling cocok dengan situasi dan tujuan organisasi. Ini bisa menjadi strategi tunggal atau kombinasi strategi yang berbeda. Dan yang kedelapan yaitu implementasi strategi. Implementasi strategi ini meliputi pengembangan rencana tindakan, alokasi sumber daya, dan pelaksanaan tingkatan yang diperlukan untuk menjalankan strategi yang dipilih. Dan yang kesembilan, pengukuran dan pemantauan. Strategi harus dipantau secara berkala atau memastikan bahwa mereka berjalan sesuai rencana. Metrik kinerja harus ditetapkan dan ukur secara rutin untuk menilai keberhasilan strategi.
Dan yang terakhir yaitu penyesuaian strategi. Jika kondisi eksternal atau internal berubah, strategi perlu disesuaikan untuk tetap relevan dan efektif dalam mencapai tujuan organisasi. Nah, analisis strategi adalah alat penting dalam pengambilan keputusan manajemen dan membantu organisasi untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan bisnis yang harus berlangsung. Ini memungkinkan organisasi untuk memaksimalkan peluang dan mengatasi tantangan yang mungkin muncul dalam perjalanan mereka menuju pencapaian tujuan. Cukup sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.